Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, lalu ada Bayu Padilla, Dede Tapiko Muzain, lalu yang terakhir ada Krisna Perdana Jaya Sitompul. Di sini kami akan membawakan materi dari mata kuliah kami yang mata kuliah itu sendiri adalah sistem terdistribusi dengan tema sinkronisasi. Lanjut ke materi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses hingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Selanjutnya ada sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Lalu yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang terakhir, yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakaian sumber daya berbagi atau sharing source, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Lalu selanjutnya ada contoh tidak adanya kesepakatan clock global. Gambar di samping menggambarkan bahwa waktu pada output O adalah 2144, kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat, sehingga waktu source code adalah 2143. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka make tidak akan melakukan rekompilasi. Baik, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu Padilla. Baik, pada materi selanjutnya adalah sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu atau Universal Coordinate Time atau disingkat UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya. Selanjutnya adalah clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu, walaupun penggunaan kata clock sudah meluas. Kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan kristal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dalam mengakibatkan perbedaan waktu pula yang disebut clock skew. Berbagai algoritma telah dikembangkan untuk menangani sinkronisasi clock dan beberapa akan dibahas berikut ini, yaitu algoritma Laporte. Merupakan Laporte sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses-proses adalah urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Clock jenis ini biasanya disebut clock logika. Pengurutan peristiwa. Sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronisasi clock logika, Lamport mendefinisikan relasi yang disebut happened before.
Contoh sinkronisasi clock logika dengan Lamport. Yang pertama, bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, maka A dengan B adalah true juga. Yang kedua, pada gambar A tampak 3 buah sistem dengan clock masing-masing yang bekerja dengan laju yang berbeda. Dan gambar B, clock sistem dikoreksi dengan algoritma Lamport. Dan yang ketiga, cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebut tergantung pada kondisi berikut. Bila A terjadi sebelum B di proses yang sama, C atau A kurang dari C atau B. Bila A dan B mewakili kejadian pengiriman dan penerimaan pesan, maka C atau A kurang dari C, B. Untuk semua kejadian A dan B, C, A kurang dari lebih besar C, B. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dilakukan oleh Christopher J. Stompul. Silakan. Baik, materi selanjutnya adalah clock fisik, yaitu pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal, karena alasan efisiensi dan redundansi, clock fisik jamak biasanya digunakan. Dan yang berikutnya adalah ada algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter nilai yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur dari referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, tetapi nilai 32 bit yang kelak di roll over. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di order mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Yang pertama ada tentang dari algoritma beberapa pendahulu, yaitu algoritma Christian, kedua algoritma Berkeley, ketiga ada algoritma rata-rata, keempat ada sumber clock eksternal jamak. Yang pertama yaitu algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWV sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menanyakan waktu terkini atau QT. Yang berikutnya adalah algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley ini digunakan untuk mensinkronisasi clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Dan yang berikutnya ada algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronisasi clock dengan cara desentralisasi. Cara kerja dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Dan yang terakhir yaitu sumber clock eksternal jamak, di mana algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau Network Time Protocol. Internal waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian yang tadi yang pertama, dengan waktu tunda perembatan yang diketahui. Digunakan dalam sistem yang disinkronisasikan dengan sangat akurat. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Atapiko Muzair. Ya, selanjutnya penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Yang salah satunya teknologi enabling. Enablingnya adalah internet. Adalah mungkin mensinkronisasi jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Yang pertama itu Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp.
timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru dalam tabel. Bila ada pesan untuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Yang kedua yaitu konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Ya, kesimpulannya yaitu yang pertama, jam fisik pada komputer tidaklah akurat. Yang kedua, algoritma sinkronisasi jam menyediakan mekanisme untuk mensinkronkan jam-jam pada komputer jaringan di dalam suatu sistem. Komputer dapat pada jaringan lokal menggunakan berbagai algoritma untuk sinkronisasi. Beberapa algoritma seperti algoritma Christian mensinkronisasikan waktu dengan menghubungkan time server terpusat, dan beberapa algoritma seperti algoritma Berkeley mensinkronisasikan dengan cara terdistribusi melalui pertukaran informasi waktu pada berbagai komputer. Yang ketiga itu NTP, menyediakan arsitektur dan protokol untuk sinkronisasi waktu pada jaringan area luas seperti internet. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.